Jadi efisiensi ini ada dua. Jadi jangan cuma dianggap ada satu ya, cuma efisiensi gitu ya. Efisiensi untuk mencegah adanya kerugian dan efisiensi karena telah merugi perusahaannya. Dunia startup lagi batuk berdahak buat karyawan yang terkena PHK. Apa kalian sudah mendapatkan hak? Halo teman-teman, kembali lagi ke video panel Pak Chat. Jadi pada video kali ini kita akan membahas seputar dunia ketenagakerjaan. Dan seperti yang teman-teman sadari, banyak pekerja startup ya sekarang ini sedang dilanda PHK. Kabar mengkhawatirkan ini sudah menjadi sorotan masyarakat dan bahkan pengusaha nasional. Ada juga ya yang mengucapkan bahwa the golden days of startup are already over. Nah, bagaimana pendapatnya Pak Michael? Nah, ini memang kan kabar yang kurang mengenakan ya. Belakangan ini terjadi istilahnya tsunami atau gelombang PHK yang melanda perusahaan startup. Bahkan dengar-dengar kabarnya ini sudah mencapai puluhan ribu karyawan ya yang terkena PHK ya. Sekarang apa aja yang menjadi hak dari karyawan gitu kan? Jadi harus kita bagi dulu, karyawan ini kan secara umum ada dua hubungan pekerjaan. Ada yang namanya PKWT, ada yang namanya PKWTT. Perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Ya, untuk yang sifatnya PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu, biasanya disebut juga pegawai atau karyawan kontrak gitu ya. Itu ada dua jenis yang harus dibayarkan oleh perusahaan dalam hal perusahaan menginisiasi PHK atau pemutusan hubungan kerja atau istilahnya pengakhiran PKWT ini juga. Dua hak tersebut disebut kompensasi dan ganti rugi. Menurut undang-undang yang berlaku seperti itu ya. Untuk besarannya bagaimana supaya nggak kepanjangan, nanti teman-teman bisa klik link di description aja ya. Nanti kita kasih linknya ya di bawah ya. Sedangkan untuk pegawai tetap, biasanya kita seringnya disebut juga pegawai tetap atau karyawan tetap ya, atau secara resminya istilahnya itu PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Itu ada 3 hak dari karyawan dalam hal terjadi PHK. Secara umum ada 3 hak ini, namanya apa? 1 namanya pesangon, nomor 2 namanya UPMK, uang penghargaan masa kerja, dan nomor 3 UPH, uang penggantian hak. Besarannya berapa? Besarannya ini bisa dicek di pasal 40 PP nomor 35 tahun 2021. Jadi untuk pesangon dan UPMK adalah disesuaikan dengan masa kerjanya, sedangkan UPH adalah sebagaimana yang saya sebutkan itu tadi ya, jadi cuti, tergantung cutinya, lalu tergantung ongkos untuk pulang, dan tergantung perjanjian kerja, PP, dan PKB. Nah, sekarang ada ketentuan khusus di sini. Ketentuan khusus itu apa? Yang saya sebutkan itu tadi kan secara umum ya. Di sini kita akan berbicara mengenai startup. Startup di sini banyak yang mengalami kerugian atau mau mengalami kerugian ya. Jadi di sini mungkin PHK-nya bisa kita bilang adalah dikarenakan oleh efisiensi. Biasanya alasan yang dipakai adalah itu, efisiensi. Efisiensi sendiri itu ada dua macam. Ada efisiensi karena perusahaan telah mengalami kerugian, ada juga efisiensi karena perusahaan mau menghindari kerugian. Begitu ya, jadi ada dua jenis efisiensi. Nah, sekarang pengaruhnya dua jenis efisiensi ini kepada haknya karyawan itu apa? Untuk efisiensi yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian, maka di situ untuk pesangon, haknya karyawan adalah 0,5 dari ketentuan pesangon yang ada di pasal 40 PP nomor 35 itu tadi. Gitu ya, jadi perusahaan diberikan keringanan lah karena di situ dianggap sudah mengalami kerugian. Sedangkan untuk UPMK dan UPH-nya adalah tetap sesuai ketentuan yang ada gitu. Sedangkan untuk pesangonnya tadi cukup 0,5 ya. Sedangkan kalau efisiensinya ini adalah untuk mencegah kerugian, maka kewajiban perusahaan terhadap karyawan itu adalah 1 kali pesangon sesuai yang ada di pasal 40 dari PP 35 itu tadi. Lalu ada juga UPMK-nya juga sama 1 kali. Lalu untuk UPH juga sesuai yang di pasal 40 gitu. Jadi saya rekap. Jadi efisiensi ini ada 2. Jadi jangan cuma dianggap ada 1 ya, cuma efisiensi gitu ya. Efisiensi untuk mencegah adanya kerugian dan efisiensi karena telah merugi perusahaannya. Di situ yang berbeda adalah haknya yang wajib diberikan kepada karyawan, di mana untuk pesangon kalau perusahaan efisiensinya itu karena telah terjadi kerugian adalah 0,5 dari ketentuan yang ada di pasal 40 PP nomor 35. Mungkin begitu sih dari saya. Kalau begitu Pak Michael, dalam situasi di mana seorang pekerja ini tidak berhasil untuk mendapatkan salah satu atau tiga haknya ini harus bagaimana ya? Oke, jadi kalau karyawan ini nggak mendapatkan haknya, bisa dibilang di sini sudah terjadi perselisihan hubungan industrial. Ya, untuk perselisihan hubungan industrial sendiri ada beberapa jenis juga. Di sini disebut dengan perselisihan PHK. Gitu.
Untuk perselisihan hubungan industrial, maka harus diselesaikan melalui mekanisme yang ada, yang diawali dengan penyelesaian secara bipartit atau dua pihak ya. Kalau bipartit itu dalam jangka waktu yang ditentukan tidak bisa terselesaikan, masuk ke tripartit. Kalau tripartit tidak bisa diselesaikan, masuklah ke pengadilan hubungan industrial. Jadi penyelesaiannya caranya harus diawali dengan bipartit. Jadi begitu kalau misalkan karyawan ini nggak mendapatkan haknya sesuai perundang-undangan yang ada. Gitu ya Pak Michael. Oke, kalau begitu sekian dulu video dari Brand Advice Chat kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, jangan lupa permen ya, pertanyaan dan komentar. Bye-bye!